pertanda bahwa Amerika melihat bahwa situasi global itu sangat serius, sehingga potensi dari resesi bisa terjadi bukan hanya di Amerika tetapi resesi global. Karena apa? Karena Cina itu sekarang secara proporsi dari GDP terhadap global itu sudah relatif besar. Ya. Dan Cina adalah salah satu hub dari production network di global. Jadi kalau Cina collapse, maka implikasinya itu akan ada persoalan pada produksi atau pertumbuhan ekonomi global. Itu sebabnya saya kira The Fed memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga bukan di dalam periode FOMC meeting, tetapi di dalam emergency meeting sebesar 50 basis point yang menunjukkan signal bahwa memang central bank atau Federal Reserve itu harus melakukan sebuah langkah antisipasi lebih cepat. Oke, berarti kalau begitu ada tanda-tanda kemungkinan resesi justru semakin dekat saat ini, Pak Khatib. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Tadi seperti saya sampaikan bahwa porsi dari Cina di dalam global supply chain itu sangat besar. Jadi kalau saya coba kasih frameworknya ya, apa yang terjadi dengan Cina akibat dari dampak coronavirus dan kemudian penyebarannya ke banyak negara, itu adalah kombinasi dari demand shock dan supply shock. Karena Cina itu menjadi pusat dari production network, demand shocknya maka negara-negara yang mensuplai barang-barang ke Cina untuk barang komponen, intermediate goods, segala macam itu akan kena, sehingga ekspornya akan turun. Tapi di sisi lain adalah Cina adalah produsen dari berbagai supply chain. Jadi kalau Cina kemudian tidak bisa melakukan produksi, maka negara-negara lain itu tidak punya komponen, tidak punya bahan baku, tidak punya barang modal, sehingga mereka nggak bisa produksi. Karena itu Fed perlu melakukan antisipasi. Kalau dilihat kan ini justru dampaknya seperti apa terhadap negara-negara khususnya untuk emerging market begitu ya. Kalau dari Amerika sendiri, Trump malah kepengennya 75 basis point begitu ya, lebih rendah lagi daripada yang lebih tinggi lagi dari 50 basis point. Seperti apa nih Pak Khatib kalau yang kita lihat? Ada dua yang kita mesti lihat ya. Pertama adalah dampak di pasar keuangan, kemudian yang kedua adalah di sektor real. Kalau di sektor keuangan saya kira kita bisa lihat di dalam stock market atau bond market di hari ini. Reboundnya luar biasa. Reboundnya luar biasa karena menunjukkan karena ada aliran modal dari US, dari advanced country kepada emerging market. Saya kira yang merah hari ini hanya Nikkei dengan Hang Seng kalau saya nggak salah. Yang lain itu semuanya pada zona hijau ya. Kemudian lihat nilai tukar juga menguat. Jadi kalau dari sisi di pasar keuangan itu saya kira yang terjadi adalah arus modal masuk ke emerging market. Tetapi pertanyaannya adalah apa dampaknya pada sektor real? Sebetulnya dampak dari virus corona tidak bisa diatasi oleh penurunan bunga. Kenapa? Saya sebut ini sebagai supply shock. Karena Cina itu adalah sumber dari produksi, rantai produksi global, salah satunya. Kalau dia tidak bisa berproduksi, karena logistik dia tidak bisa kirim barang, dia tidak bisa ekspor, dia tidak bisa import, maka yang terjadi adalah produksi di banyak negara itu akan stop. Kalau produksi di banyak negara akan stop, ada shock di dalam agregat supply. Itu artinya pasokan dunia itu akan mengalami penurunan. Maka implikasinya apa? Yang terjadi adalah kenaikan harga karena kelangkaan barang. Nah, kalau The Fed itu menurunkan bunga, yang dia lakukan itu adalah mendorong permintaan. Nah, kita tahu kalau permintaan didorong pada saat barangnya langka, maka implikasinya adalah kenaikan harga. Ini yang akan terjadi di dalam beberapa waktu ke depan.